Paling kalau sudah ngaji gini mas, mereka saya tambahi, jagalah imannya dikit-dikit. Apakah orang yang minum tuh nggak punya iman? Punya, tapi tipis karena masih mau minum. Apakah orang begini nggak punya iman? Punya, tapi ketebalan iman itu kan beda-beda mas. Maka saya sampaikan kepada mereka, setan tidak mencuri hartamu, setan tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu, tapi setan senantiasa mengintai imanmu. Dan setan berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Ayyul hadi. Kowe ngerti apa sok? Lonteke pekerjaane apa? Gembus mbahmu kuwi ngawur gembus. Sok tahu. Tak ceritani mbak-mbak kae PSK kae pekerjaane dodol kroto. Jadi aku mbiyen tau ketemu bocah ayu tonggo kos, aku ning masjid. Itu pakaiannya baru terus, saya belum punya HP, dia sudah punya HP. Saya enggak punya motor, dia punya motor baru. Tak tanggil, "Dik, ya Gus, kok bajumu baru? Iya. Kok motormu baru? Iya. Kok HP-mu baru? Iya. Bapakmu pejabat? Enggak. Kamu orang kaya? Enggak. Lah kok kamu bisa beli-beli semuanya? Kan saya jualan. Lah kowe dodol apa? Jualan kroto. Aku mikir, dodol kroto kok iso tuku apa-apa. Akhirnya aku dolan ning pasar Ngasem. Aku takon karo wong Ngasem. Kroto niku napa kok iso sugih? Walah, Gus, kroto niku pakan manuk. Jadi mbak-mbak iki iso tuku apa-apa mergo dodolan pakan manuk. Sekarang teknologi dakwah yang paling terkini apa? Bil medsos. Bagaimana kemudian kekuatan Instagram 1 menit saja itu bisa merubah wajah Islam. Saya diundang ke Belanda, satu keluarga masuk Islam gara-gara lihat sholawatan saya di kafe. 1 menit ditonton oleh jutaan orang, akhirnya menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Saya kemarin dapat tamu dari mana? Australia, namanya Antonio Scodori. Dia datang ke pondok mengatakan apa? I will to be Muslim. Kenapa jauh-jauh harus ke Indonesia, nggak di Australia saja? Kenapa nyari saya? Because your Islam is enjoy, relax. Dan saya happy melihat you dengan cara you katanya. Akhirnya masuk Islam. Saya syahadatkan. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Tak ceritani, umure 35 tahun dereng rabi. Niki berarti bid'ah. Soalnya Kanjeng Nabi umure 20 tahun rabi, kok di atas 25 tahun urung rabi berarti bid'ah. Jadi lara padha karo Kanjeng Nabi bid'ah. Bocah niki urung rabi ora kok mergo ora gelem rabi, soalnya ora ana wong wedok sing gelem dirabi. Modale ora duwe, modele ora mlebu. Akhire nopo? Stres. Kene mangkat ning Yogya. Kula bukake kitab hikam niki wae. Arif nafsaka minat tadbir. Awakmu ki rasa kakean ngatur. Urip ki wis ana sing ngatur, menungso urip sak madya nderek taturan. Senderan karo Gusti Allah. Carane pripun? Apel. Sing mau apeli sapa? Allah. Saben bengi mangkat ning masjid. Kula wene amalan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kamu di bulu hitam, kamu jawab le. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Kita itu egois. Banyak di antara kita orang baik, tapi belum tentu bisa membaikkan. Banyak di antara kita orang senang, tapi belum tentu menyenangkan. Banyak di antara kita orang bahagia, tetapi belum tentu bisa membahagiakan. Maka saya bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet itu juga hidup. Kalau kita hidup hanya untuk kita sendiri, apa bedanya dengan monyet, bro? Gak ada. Maka saya bilang, saya gak akan pernah berhenti untuk mengajak mbak-mbak di lokalisasi itu kenal dengan Allah. Maka ketika saya banyak wartawan, banyak televisi ngundang saya ke media televisi, saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Kalau kemudian kemarin saya ditanya, Gus Miftah kalau habis sedekah diposting di Instagram, bagi-bagi ayam diposting di Instagram, bagi-bagi sembako diposting di Instagram, itu pasti pamer. Aku pamer apa? Kasih dapurmu ora ngerti tak kandhani. Aku ikhlas apa ora sing ngerti mung Gusti Allah. Kamu
hari ini berbagi, silakan di-share di Facebook, silakan di-share di Instagram. Kalau dulu ada peribahasa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, sekarang dibalik, tangan kanan memberi, tangan kiri diajak. Soal ikhlas apa ora kira urusannya menungso, urusannya Gusti Allah. Aku ikhlas apa ora karo sing ngerti. Ayo aku apa? Mendingan kamu share, tapi kamu niati karena Allah. Tujuannya apa? Untuk memberikan inspirasi, untuk memotivasi yang lain. Kalau hari ini kamu serba kekurangan, berani berbagi, itu adalah merupakan pukulan telak bagi mereka yang merasa kaya, yang hartanya banyak tapi tidak mau berbagi. Bunda tahu nggak penyebab rusaknya sebuah hubungan? Karena tidak bisa saling memaafkan. Ya, karena tidak bisa saling memaafkan. Memaafkan itu memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti akan memperindah masa depan. Makanya ingat, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Yang aku ingin berbicara kepadamu. Iki yang paling penting, Dok, iling-ilingan. Ora ana suksese anak ki tanpa tirakate wong tua. Ora mungkin anak kuwi iso sukses tanpa oleh pandungane wong tua, tanpa oleh restune wong tua. Mila awakmu kudu paham, malaikat yang diutus Allah langsung kepada dirimu itu siapa? Orang tua. Wabil khusus siapa? Ibumu. Maka jangan pernah menyia-nyiakan orang tuamu. Ingat, anak ki kurang ajar. Kurang ajare teng pundi? Wong tuwa duwe anak 5. Wong tuwa siji iso ngopeni anak 5 kanthi sabar. Jam 1 bengi anake nangis, wong tuwa tangi ngopeni tangise anak. Jam 2 bengi anak ngompol, wong tuwa sabar ganti popoke anak. Jam 2 bengi anake luwe, wong tuwa sabar dulang anak. Tapi gantian anak 5 dadi wong gerang kabeh, ora tahu sabar ngurusi wong tuwa siji. Ingat wahai para codot ya, pada akhirnya kamu yang setiap hari menyapa dia dengan menggunakan WA akan kalah dengan orang yang menyapa dia dan menyebut namanya di dalam doa. Apa ada dasarnya saya mengatakan orang bahagia itu hukumnya wajib? Apakah ada dasarnya saya mengatakan orang susah itu hukumnya haram? Salah satu dalil yang sering kita dengar itu apa? La takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Ini dasar pertama bahwa kita hidup itu tidak boleh susah, harus senang. La takhaf, jangan takut. La tahzan, ojo susah. Artinya apa? Allah memberikan semangat kepada kita, apapun persoalannya, la takhaf, ojo wedi. Kenapa Allah mengatakan la takhaf, ojo wedi? Karena innallaha ma'ana. Karena Allah bersama kita. Allah menyertai kita. Apakah Gus Miftah pernah punya perasaan takut? Pernah. Saiki oke hubungannya anak karo wong tua ki bubrah mung gara-gara masalah nafkah. Wong wedok iki tak kandhani ya. Senajan to percil kuwi wis dadi bojomu, kowe ra iso ngalangi takdime percil karo mbokne. Soale awakmu kudu paham gedene percil kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Kula gadah prinsip, awake dhewe dimusuhi wong, dicangkemi karo wong niku dalam rangka Allah membuat kita hebat. Mila napa Kanjeng Nabi Muhammad niku ketok ampuhe, ketok sektine? Mergo Kanjeng Nabi Muhammad akeh musuhe. Musuhi karo Abu Jahal, musuhi karo Abu Lahab, musuhi karo Abu Sofyan, musuhi karo Abu Gosok. Wani menang. Jadi lan jenengan niku berjuang dimusuhi kali wong kathah ora apa-apa. Itu dalam rangka Allah menjadikan kamu sakti. Mila ya siap-siap dimusuhi, siap-siap difitnah, siap-siap diadu dan sak piturute. Mila kula sering matur, ana ne wong susah niku ngrasani wong seneng, ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Dadi lan jenengan dirasani karo wong berarti jenengan niku kepetang wong seneng, tanggamu sing ngrasani kuwi wong susah. Sing ning mburi niku ngrasani sing ning ngarep, ora mungkin sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Ana lagi ibu-ibu hadroh ki ngrasani aku, ora mungkin aku ngrasani kae. Sing tak rasani apane? Ora ana.
Bahkan ketika seorang istri dilanjutkan tidak hanya dengan senyuman mencium tangan suaminya, itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Maka beruntunglah kamu yang sudah punya istri. Tanganmu ajine koyo Hajar Aswad. Maka bagi para jomblo, naudzubillah min dzalik. Bagi para jomblo, ya mohon maaf, tangannya belum bernilai seperti Hajar Aswad karena kelasnya mungkin cewek tok. Mabuk, minum alkohol, ada orang lewat pengajian, mbaknya ini bilang mereka luar biasa, dekat dengan Allah sementara kami banyak dosa. Yang menjadi persoalan itu apa? Biasanya orang yang banyak dosa itu bisa menghormati orang yang baik. Yang menjadi persoalan adalah orang yang merasa baik biasanya tidak pernah menghormati orang yang jelek. Kalau ngaji bapak kan hormat karo wong tua. Anak kula ya takon, Abah. Tadi kan Abah bilang surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa, Bah? Harap jawab dong. Malah dijawab lagi kiai kok resen jawab. Kowe takon apa le? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kula jawab, iya nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Woi, kalau edit foto jangan cakep-cakep dong. Kasihan kami yang sudah cakep dikira editan. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Artinya, kalau ngaji ini jadi kebiasaan saya punya harapan bahwa besok saya akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Saya punya kawan namanya Ainur Rafiq bin Firdaus, atau yang Anda kenal dengan nama Opik Ponggoan. Mas Opik itu ibunya di Jember hafidhul Quran 30 juz. Bahkan ibunya Mas Opik itu menulis ayat Al-Quran 6.666 ayat menggunakan tangannya sendiri. Satu saat ketemu sama saya, Gus, nopo leres lagu lagi gaweane maca Quran mati nih. Saya pas baca Quran, saya jawab, ya betul. Dan ternyata Allah kabulkan. Ibunya Mas Opik meninggal ketika tartil Al-Quran. Makanya kalau ibu-ibu biasanya kalau ngonek-ngonek ke bojone, hati-hati. Sesuk mati pas ngonek-ngonek ke bojone. Arih nafsaka minat tadbir. Bebaskanlah dirimu dari ngatur. Urip aja kakean ngatur. Soalnya urip wis ana sing ngatur, menungso urip wis sak madya nderek aturan. Ini kalau kaitannya dengan apa? Makanya kenapa banyak orang berdoa minta diselesaikan masalahnya, tetapi tidak selesai masalahnya. Karena kamu tidak pasrah sama Allah, berdoa tapi karo ngatur Gusti Allah. Ini kuncinya. Padha karo jomblo-jomblo kuwi lho, orang dibojo-bojo ngopo? Lah ndonga ngomong ngatur kok. Ya Allah, kula pengen duwe bojo sing modele ngoten iki lho. Oh, SDSI, semok depan, semok belakang. Wah. Kita itu kadang-kadang begini loh. Ndongone tenanan, cangkeme iki ngomongnya tenanan, tapi ikine mikir. Ya Allah, saya pengen terbebas dari bank, tapi kini mikir, piye ya caranya ya? Artinya apa? Enggak percaya dengan Allah, enggak percaya. Harusnya begitu kamu, ya Allah, saya pengen bebas dari riba. Caranya pripun? Terserah jenengan. Ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Heyu Mbak Yu, rungokno kupingmu. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Dungane wong patah hati sing ban bendang itu ganti apa? Gampang. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Lah ono bocah lanang seneng karo kowe, jangan pacaran. Mas, kalau kamu suka dengan saya, pilih satu di antara dua. Nopo? Halalkan atau tinggalkan. Ngono. Orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan menjadi miskin. Orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka adalah orang miskin. Orang yang serakah
akan pura-pura miskin, walau paham bahwa mereka tidak miskin. Dan orang-orang yang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi, walau sebenarnya mereka miskin. Anda di posisi mana? Bunda, tahu nggak? Sekarang itu jomblo dan yang punya pasangan statusnya sama. Kenapa? Sama-sama menunggu adzan maghrib. Kalian tahu mas kawin yang paling dibenci wanita? Mas kawin yang paling dibenci wanita adalah mas kawin lagi. Dalam satu hari semalam, malaikat Israel itu mendatangi kita sebanyak 70 kali. Melihat kita 70 kali, kata Rasulullah. Artinya kalau sehari semalam 24 jam, minimal dalam 1 jam, dia itu mendatangi kita 2-3 kali. Maka kemudian dalam Al-Quran, kalau kita belajar agama, Allah mengatakan begini, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqi. Katakanlah, sesungguhnya yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqi. Dia akan menjumpai. Nggak bisa lari. Paling populer di YouTube, paling populer di Instagram. Selesai. Wong kuwi le, lak jurusmu ki apik, ilmumu ki akeh. Kowe kudune apa? Kaya watu sing dibuat ning kali. Watu kuwi dasare abot, arep diumbul-umbulke kaya ngapa tetep nyemplung. Aja dadi kaya kampas. Kampas kuwi dasare enteng, arep didelep-delepke kaya ngapa tetep. Hati-hati Bu, dandana sing ayu, di luar sana persaingan semakin ketat. Wong lanang ki bojo mulak ning delok ning jaba ndelok wong ayu bengok. Wow. Mulai ketemu awakmu, weh. Ayo tak takon karo wong wedok. Wong lanang niku luwih sayang anake napa bapak napa bojone? Anak. Lunga ning dalan ndelok bocah cilik sing diling-iling sapa ndan? Anake ning omah. Lunga ning dalan ndelok cewek ayu, lali karo bojone ning omah. Aku hooh. Begitu mulai ndelok anake katoke mlotrok, dibenerke. Mlebu kamar ndelok bojone roke bener diplotrokke. Kuwi lho wong lanang. Mila kok saiki anakmu kuliah apa mondok goblok, kuwi tanda-tanda anakmu bakal dadi kiai. Hidup wong goblok. Mbah Hasyim Asy'ari itu mendapat julukan Hadratus Syekh. Kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Karena Mbah Hasyim Asy'ari ini hafal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab hadis besar beliau hafal. Beliau merelakan dan merestui Pancasila dengan kehadiran Wahid Hasyim. Yang menjadi keheranan saya hari ini adalah, ini orang baru hafal hadis 3, jenggotnya yomong 3, celananya agak tinggi dikit, di mana-mana teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Saya kemarin berangkat pengajian di Jawa Timur, ada rombongan teriak-teriak Allahu Akbar, ganti Pancasila, Allahu Akbar. Saya mikir, apa memangnya yang bisa teriak Allahu Akbar cuman awakmu tok? Aku yo iso. Maka begitu dia teriak Allahu Akbar, kaca mobil langsung saya buka, langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Malah supir pun jawab Rabbana walakal hamd. Aku sebetah suwe-suwe mlumah, nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Yen wis ta wanti-wanti aja mlebu muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalau kita melihat di masyarakat, begitu banyak orang sambat dan berkeluh kesah, terutama soal ekonomi dan ma'isyah. Ada yang mengatakan, Gus, saya sedang ODP, orang duwe penghasilan. Gus, saya sedang PDP, pendapatan dipending, dan lain-lain. Saudaraku, mohon maaf, yang merasakan itu tidak hanya kamu, tapi semuanya merasakan dampak dari virus corona ini. Sambat dan berkeluh kesah tidak akan pernah memberikan solusi dan justru menambah masalah. Saudaraku,
Sedih karena kehilangan sesuatu itu manusiawi. Tapi percayalah, Allah sedang menyediakan hadiah terbaik untukmu yang sabar dan ikhlas. Ingat, ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita untuk memikirkan jalan keluar hingga penat. Allah hanya meminta kita untuk sabar dan sholat. Stop sambat, perbanyak tobat dan sholat, insya Allah selamat. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jeruk? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya. Tegese napa? Sak kuat-kuatin jenengan gegem bondo donya. Sak kuat-kuatin jenengan gegem jabatan. Sak kuat-kuatin jenengan gegem napa mawon teng alam donya. Begitu mati bakale mbekah. Kabeh diculke. Omah diculke. Mobil diculke. HP diculke. Bojo diculke. Cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Aku berharap hujan ini segera reda. Kenapa? Supaya tidak terlalu dalam menggoreskan luka. Kacang kuwi gurih dikacangin perih. Iya. Tresnoku mah ilang cukup ning kowe sayang. Ojo ning ngendi-ngendi bakal kita rapi. Mantapno atimu, selalu sayang kamu. Oh bebekku. Lah kaya kula niku nuruti cangkeme wong, halah memendasi. Lah kula kan awal gagas. Kula ngaji ning kafe, diarani ngalor ngidul fitnah ngene ngono santai mawon. Kula ngaji ning kafe viral diundang karo TV takoni karo wartawan. Enten Kiai, Pak Kiai, bagaimana pendapat Anda tentang pengajian Gus Miftah di dunia malam? Kiai ini jawab, memalukan dan itu penistaan terhadap agama. Wah, kula langsung mulus dodone bojoku. Ya Allah. Lah apa bojo-bojoku dhewe kan? Daripada jomblo. Saya itu sepakat ya, kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Karena kalau uang itu dipegang oleh suami, saya khawatir bisa untuk membahagiakan istri lainnya. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kowe iki lho, rungokno cah wedok. Tahu bulat digoreng dadakan, cuwilik harganya 500-an. Mosok namu gede rasane enak kok gratisan. Apa bedane sound system karo cewek? Bedane tipis. Sound system diragati oke, ketok wujude. Cewek oke ragate dipek kancane. Di balik kesuksesan seorang laki-laki terdapat banyak mantan yang menyesali. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Aku wis ora gagas kata luka. Wis cukup pi. Lah kok isone bapak maratuwa kula niku ngomong. Yen awakmu rong duwe gaji, rong duwe pekerjaan wani rabi so anak bojomu mau pakani apa? Oh, kula langsung muntap. Heh, calon maratuwa, rungokno kupingmu. Langsung kula dalili, asyakku fir rizki, asyakku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Soal anak bojo kula sesuk mangan napa, mboten urusan kula, urusane Allah. Jenengan dadi calon maratuwa kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Iki lak
mantuku cah nganggur iki ya sesuk dipakani apa anak putuku. Mula lak duwe mantu polisi kaya tentarane kaya Pak polisi kaya Pak tentara sewenenge ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Wah, ngono kuwi ndan, bener. Profesimu ki paling nyenengke ndan. Dadi wong lak duwe mantu kaya awakmu sewenenge ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Sinten? Mudin. Polisi penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Di Purworejo muncul kerajaan baru, Keraton Asu sejagat. Saya sering mengatakan hari ini orang itu aneh, kerja nggak mau, usaha nggak mau, tiap hari tidur tok, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Ndang tangio turumu miring, obatmu ndang diombe. Ngopo? Lampu depan bagian motor lebih terang daripada lampu belakang, karena masa depan kita jauh lebih membahagiakan daripada masa lalu kita. Lagune cah cilik sing apik niku mung siji. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sing apik mung kuwi tok. Cie-cie Kim Cile kaget. Iya. Alah Kim Cil. Kaget kuwi sing dicekeli dodo. Kaget kok sing dicekeli cangkem. Jantung kuwi manggone ning dodo ora ning cangkem. Kaget aku lak yo ora nyambung to kuwi. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo pertanyaanku, kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Jagalah imannya dikit-dikit. Apakah orang yang minum itu nggak punya iman? Punya, tapi tipis karena masih mau minum. Apakah orang begini nggak punya iman? Punya, tapi ketebalan iman itu kan beda-beda, Mas. Maka saya sampaikan kepada mereka, setan tidak mencuri hartamu, setan tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri mobilmu, tapi setan senantiasa mengintai iman, dan setan berusaha mencuri iman. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Maka jaga pelan-pelan dengan pengajian. Perempuan itu diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk. Tulang rusuk bagian mana? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa? Tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Karena perempuan itu maunya diperlakukan dengan menggunakan jantung dan hati. Aku tresno karo kowe, nanging aku bisa. Bocah wedok ki rasa mok pikir. Awakmu ngerti ra bedane cewek karo sound system? Sound system diragati akeh ketok wujude. Cewek diragati akeh dipek kancane. Rasa pirane lara ati iki amarga ditinggal pergi. Maka perempuan itu kalau disuruh milih buah apel apa buah anggur, walaupun anggur lebih mahal daripada apel, perempuan pasti lebih milih buah apel. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin daripada dianggurin. Zaman dulu itu tukang adzan idola. Kamu pengen menjadi idola tidak harus menjadi ustadz viral dulu. Cukup tukang adzan. Mbak, kalau cari suami carilah tukang adzan. Jelas kenapa? Sholat 5 waktunya saja dijaga, apalagi hatimu. Masuk Pak Eko. Bilal galau karena ditinggal oleh Rasulullah. Kamu galau karena diputus dari pacarmu. Please deh. Maka saya selalu bilang, cukup cintai pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Rungokno.
kamu malah galau. Aku nganan, kamu ngiri. Aku bertahan, kamu malah lari. Iya. Apa dalil sahih memperingati hari lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perayaan Maulid, bahkan malam hari ini dengan tema Maulid Akbar? Saya jawab, mohon maaf, aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus mencari dalil? Kan begitu. Aku mencintaimu saja tanpa dalil. Masa aku mencintai Rasulullah harus cari dalil? Saya sampaikan, ini adalah caraku mencintai nabiku dengan perayaan Maulid. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku. Cangkemmu ra usah melu-melu. Akeh usaha nggo nglalekake blokir FB-ne karo liyane, nanging nyatane sih kelingan wae, akhire akun palsu digawe. Tuku wong tapi ra duwe duit. Tegese napa? Sing pengen kula aturke babagan syukur niki, supaya awake dhewe maido udan. Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip niku sak nyatane, ora sak karepe. Karepe ngono ideale panitia pengajian niki nyuwun sewu pasang tenda gede, gawe panggung, undangke ledek munyuk, kok apa jenenge ledek munyuk? Apa jenengmu lali ya? Gondo arum, padahal cangkeme mambu. Undangke gondo arum, rapat panitia, berkali-kali rapat ning masjid. Sesuk panitiane pengajian berharap ora udan. Niku karepe. Jenengan duwe karep, Allah nggih duwe karep. Kira-kira menang karepe jenengan apa karepe Allah? Allah.